Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Daristian dengan NPM 102222030 untuk memenuhi tugas harian yang bermaterikan komputer fraud dan cyber security. Komputer fraud Fraud atau kecurangan atau penipuan adalah suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain. Contoh diantaranya adalah beberapa penyalahgunaan aset, kecurangan dalam laporan keuangan, dan lain sebagainya. Penyebab dari terjadinya adanya kecurangan dapat dikategorikan sebagai fraud. Yang pertama adalah dari sisi tekanan, misalnya tekanan keluarga atau ketidakstabilan emosi dan macam sebagainya. Selanjutnya adalah peluang, yakni kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu kecurangan. Kemudian ada rasionalisasi, yakni membuat mereka merasa perilaku ilegal menjadi sesuatu yang wajar. Kecurangan atau penipuan pada komputer, yakni tindakan ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal, penipuan, penyelidikan, dan pelaksanaannya. Di dalam klasifikasi kecurangan atau penipuan komputer terbagi jadi input fraud, memproses fraud, perintah komputer, data fraud, dan output fraud. Misal dari input fraud adalah penipuan daftar gaji, pelaku memasukkan daftar gaji yang tinggi. Prosesor fraud dilakukan melalui penggunaan sistem perusahaan tanpa diautorisasi. Perintah komputer dilakukan melalui merusak software perusahaan. Data fraud dilakukan dengan mengubah dan merusak file data perusahaan atau menyalin menggunakan mencari file tanpa diautorisasi. Output fraud dengan mencuri atau menyalahgunakan output sistem. Dalam fraud dilakukan dengan mengubah dan merusak file data perusahaan atau menyalin menggunakan mencari file tanpa diautorisasi. Output fraud dengan mencuri atau menyalahgunakan output sistem. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain. Yang pertama, illegal access. Akses tanpa izin ke sistem komputer dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lainnya. Hacking merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sangat sering terjadi. Illegal konten tidak sah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, data forgery atau pemalsuan data merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Yang keempat, spionase cyber atau mata-mata merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasuki sistem jaringan komputer, pihak sasaran kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Yang kelima, data theft atau mencuri data. Kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri atau untuk diberikan pada orang lain. Identity theft merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan atau fraud.
Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan data leakage. Yang keenam, misuse of device. Menyalahgunakan peralatan komputer dengan sengaja dan tanpa hak, memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan, atau cara lain untuk kepentingan itu. Peralatan termasuk program komputer, password komputer, kode akses, dan data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, intersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lain. Faktor-faktor penyebab kejahatan komputer. Beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan komputer makin marak dilakukan antara lainnya adalah: yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian penggunaan komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan, tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.